Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfiatul Nikmah dari program studi ekonomi syariah semester 6 dengan NIM 1223014 pada mata kuliah ekonomi digital, yang mana hari ini saya akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman semua terkait dengan digitalisasi investasi emas, yang mana saya akan sedikit membahas terkait digitalisasi emas mohon maaf, digitalisasi emas pada pegadaian, yang mana di sini akan membahas terkait apa itu investasi, bagaimana cara kerjanya, dan lain sebagainya. Tonton sampai akhir, teman-teman. Yang pertama yang perlu saya highlight adalah pastikan terlebih dahulu teman-teman ini mau berinvestasinya di bidang apa, dan pastikan dulu mau yang jangka panjang atau jangka pendek. Teman-teman juga harus memastikan bahwa teman-teman ini punya budget berapa untuk berinvestasi, yang mana harus diperhatikan sekali ketika berinvestasi. Jangan menggunakan uang yang teman-teman pakai untuk kehidupan sehari-hari. Mengapa? Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada kemudian hari. Langsung saja kita akan membahas tentang study case yang ada dalam pegadaian yang akan saya sampaikan di sini, digitalisasi investasi emas pada pegadaian. Pegadaian digital sendiri merupakan layanan investasi emas berbasis digital yang memungkinkan individu membeli dan menyimpan emas dalam satuan gram tanpa memegang fisik secara langsung. Emas tersebut tetap tersedia secara nyata dan disimpan oleh pegadaian sebagai custodian, memiliki kepemilikan dicatat secara elektronik. Jadi penjelasannya, teman-teman, di pegadaian ini menyediakan layanan yang mana dia bisa memberikan layanan emas digital, atau teman-teman bisa membeli dan berinvestasi pada emas digital. Juga nantinya teman-teman bisa memilah dan memilih teman-teman mau berinvestasi di emas yang berapa gram, tergantung satuan gramnya, dan teman-teman bisa menyesuaikan dengan budget teman-teman. Karena di pegadaian itu sendiri nantinya ketika teman-teman sudah membeli, maka akan tercatat secara elektronik. Kemudian teori, sejarah, dan lain sebagainya. Jadi ada sih historisnya kenapa kok emas bisa sih dibeli dalam keadaan digital. Karena dulu yang kita tahu, emak-emak kita ini sering membelikan kita emas tapi dalam bentuk fisik gitu, yang mana secara historis awalnya ini memang dia dilakukan masih secara konvensional, yang mana emas yang dulu kita tahu yang kita beli itu dalam bentuk batangan atau apa ya namanya, fisik. Nah, itu sekarang bisa kita beli secara, atau sudah transformasi digital dan bisa kita beli secara online dimanapun dan kapanpun. Juga secara teori emas ini termasuk dalam kategori safe haven asset, yang mana yaitu instrumennya nilainya cenderung stabil dan meningkat saat kondisi ekonomi tidak stabil. Mohon maaf. Karena ketika teman-teman ini membeli emas atau berinvestasi di emas, nilainya itu akan tercakup atau terjaga. Dengan artian ketika teman-teman berinvestasi pada emas itu bukan mengharapkan keuntungan yang lebih, tapi menjaga uang, atau apa ya namanya, menjaga uang teman-teman agar tidak hilang nominalnya. Ya, menjaga nominal lah intinya, atau apapun itu, boleh berkomentar. Aku pun lupa nama aslinya. Kemudian karena pegadaian ini sudah bisa digitalisasi emas, maka perkembangannya ini sangat jelas ditandai oleh transaksi digitalnya atau digital transaksinya bisa dilakukan dimanapun kapanpun, fleksibel juga tau. Juga aksesnya investasi dengan nominal kecil, teman-teman bisa mulai dari yang kecil dulu, jangan yang besar dulu. Dan integrasinya dengan sistem keuangan modern sudah dengan konsep yang modern dan terpercaya, terutama karena diawasi oleh OJK langsung. Prospek ke depan, nilai-nilai positif dari digitalisasi tadi ada meningkatnya adopsi teknologi vintage atau financial technology, yang mana financial dan teknologi ini sangat sering sekali atau kerap sekali beriringan atau selalu beriringan bahkan.
karena finansialnya ini karena dia kan ini ya beriringan ya, karena dia beriringan maka ya gitulah, apa sih namanya, karena dia berjalan beriringan, nah maka akan tercapai tujuan yang sama gitu. Kemudian membutuhkan instrumen investasi yang aman, karena tadi saya jelaskan sudah diawasi dengan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, terpercaya terhadap institusi resmi, itu sudah pasti gitu. Perlu digarisbawahi atau perlu kita ketahui bahwa emas tetap aset tradisional, namun sistemnya yang berevolusi menjadi yang berevolusi sesuai era digital saat ini, seperti itu gitu teman-teman. Kemudian ada potensi dan keunggulan yang mana bisa kita bandingkan dengan yang konvensional. Melalui digitalisasi, pegadaian digital memberikan keunggulan yang signifikan dibanding emas secara fisik. Yang pertama dari sisi aksesibilitas, yang mana teman-teman ini aksesnya tidak langsung ke toko, itu nggak apa-apa, bisa teman-teman lakukan dengan di rumah. Itu bisa pengen investasi emas, cari-cari ada uang nih, nah bisa itu langsung mendapatkan apa yang teman-teman butuhkan. Kemudian yang kedua dari sisi keamanan. Nah, penyimpanan emas yang dilakukan oleh pegadaian digital ini, dia itu sudah terpercaya karena diawasi langsung oleh OJK, yang pertama. Yang kedua ada menghindari atau mengurangi risiko akan kehilangan dan pencurian secara fisik gitu. Yang ketiga ada efisiensi dan likuiditas. Nah, teman-teman bisa melakukan transaksinya kapan saja, dimanapun, everywhere dan anywhere, dimanapun dan kapanpun. Jadi tidak perlu menunggu, aku tidak ada peluang atau nggak ada waktu luang, tidak ada alasan seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada juga fleksibilitas teman-teman, dia bisa dicairkan secara uang, bisa dikonferensikan secara uang, kemudian bisa dicetak menjadi emas fisik juga gitu. Ada kekurangan dan tantangannya di sini, saya akan menjelaskan sedikit kepada teman-teman karena waktunya ini juga sudah panjang. Pertama ada seperti harga, yang mana ada selisih jual dan beli, karena dia biayanya tidak langsung dibagi pada investor sehingga kurang cocok dengan keuntungan jangka pendek gitu. Jadi untuk keuntungan jangka panjang oke, tapi untuk keuntungan jangka pendek dia kurang. Kedua, tergantung kepada pihak ketiga. Investor ini tidak memegang emas secara fisik toh. Jadi sehingga harus bergantung pada kepercayaan terhadap pegadaian dan pengelola. Selanjutnya, ada keterbatasan fitur dibanding platform fintech modern, terutama dalam analisis dan integrasi aset gitu teman-teman. Dan yang terakhir dapat disimpulkan bahwa digitalisasi investasi emas ini melalui pegadaian digital menunjukkan bagaimana teknologi ini mampu berjalan beriringan bersama dengan teknologi ini mampu beriringan bersama dengan finansial dan mampu meningkatkan inklusi dan efisiensi tanpa mengubah nilai dasar emas sebagai aset. Dengan dukungan pegadaian dan pengawas otoritas jasa keuangan, platform ini menjadi pilihan yang aman, rasional bagi investor dan teman-teman semua. Jadi berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak sekali kata-kata yang sangat sulit dipahami teman-teman. Boleh komen, nanti akan saya jawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.